Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi kedua pada mata kuliah manajemen industri dengan saya Fadwa Makfura. Oke, kita lanjut bab 3 ya untuk perencanaan tata letak. Kalau kemarin kita merencanakan faktor primer dan faktor sekunder untuk mendirikan suatu pabrik, lalu metode apa yang akan dipakai untuk menentukan ini jenis pabriknya dan produknya. Sekarang kita akan masuk ke perencanaan tata letaknya. Jadi kenapa perencanaan tata letak ini perlu direncanakan ya. Jadi tujuan dan manfaatnya adalah pertama untuk melindungi karyawan ya yang sedang bekerja. Jadi jangan sampai karyawan itu tidak memakai APD lalu terjadi kecelakaan ya. Selain itu juga melindungi bahan-bahan. Bahan-bahan dari apa? Dari misalnya kena hujan atau kena sinar matahari. Kalau jenisnya bahan makanan nanti akan cepat expire atau tengik ya, atau bahkan rusak. Sedangkan tata letak ini juga melindungi mesin dari panas dan hujan sehingga tidak jadi kerusakan. Juga faktor kehilangan juga bisa menentukan ya, karena tata letaknya tidak diatur sehingga tidak ketahuan mana barang yang masih lengkap, mana yang sudah tidak lengkap. Bahkan bisa terjadi juga barang itu hilang karena tidak jelas ya tata letaknya. Selain tata letak yang tadi saya sebutkan juga harus ada tempat istirahat untuk karyawan ya. Seperti kantin atau juga UKS ya. Oke, selain itu juga harus ada parkiran untuk para karyawan menaruh motor, mobil supaya tidak hilang. Selain itu juga kekuatan lantai, di sini harus direncanakan juga jangan sampai lantainya itu karena getaran mesin menjadi amblas ya. Lalu juga harus ada peralatan tanda bahaya jika misalnya pabriknya ada kebakaran atau ada pencurian atau ada yang lain-lain, karyawan sakit ya. Jadi harus ada ini. Selain itu juga harus ada tempat ibadah dan hal ini wajib. Oke. Lalu yang berikutnya ada beberapa persoalan yang berhubungan dengan bentuk bangunan pabrik seperti layoutnya, material handling ya. Itu jadi material handling ini harus direncanakan supaya pergerakan atau perpindahan bahan, contohnya dari bahan baku ke bahan setengah jadi, lalu ke bahan jadi, lalu ke packing itu teratur sehingga tidak ada tabrakan atau saling silang ya. Sedangkan untuk penerangan pabrik juga harus terang sehingga tidak ada terjadi kesalahan, misalnya untuk pabrik garment, jadi tidak salah-salah jahit ya. Lalu ventilasinya juga harus bagus karena berhubungan dengan udara, jangan sampai karyawannya di dalam pada sesak napas ya gara-gara ventilasinya sedikit. Lalu produknya juga dilihat-lihat, kalau produknya membahayakan seperti bahan-bahan kimia, maka semua karyawan harus dilengkapi APD yang lengkap ya. Juga dilihat prosesnya, apakah prosesnya membahayakan atau tidak. Nah, juga direncanakan juga mesin dan peralatan. Maksudnya tata letak mesin-mesin dan peralatan toolnya ya. Juga suatu pabrik itu harus fleksibel. Maksudnya fleksibilitas ini tidak boleh berbelit-belit. Misalnya proses dari bahan mentah tahu-tahu langsung ke bahan jadi. Jadi jangan seperti itu. Kalau bisa dari bahan mentah ke bahan setengah jadi dulu, baru nanti ke bahan jadi, lalu dari packing dan delivery. Sedangkan untuk keamanan juga harus dipertimbangkan supaya barang-barang di pabrik jangan sampai ada yang hilang, juga barang-barang milik pribadi karyawan. Dan ini kekuatan lantai tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, jenis-jenis bangunan ini ada yang tidak bertingkat, ada yang bertingkat, ada yang khusus, ada yang bay and monitor ya. Satu-satu. Kalau gedung pabrik itu tidak bertingkat, ini biasanya untuk usaha yang menengah ke bawah ya, karena biaya pembangunannya murah serta proses produksinya juga lebih mudah dan terkendali. Ini cocok di daerah yang harga tanahnya murah ya. Mesin-mesinnya juga mesin-mesin kecil ya, jadi tidak perlu bertingkat ya.
Dan kondisi tanahnya juga, stabil, ini maaf kurang S ya, harus, yang, stabil ya. Oke, juga penerangan dan ventilasinya juga kalau gedung tidak bertingkat ini biasanya dia mudah ya, karena, tidak perlu banyak, penerangan karena tidak tertutup oleh lantai atas. Dan untuk gedung bertingkat, itu biasanya dibangun karena harga tanahnya mahal dan dia menggunakan mesin-mesin yang ringan ya. Juga, karena kalau mesinnya, berat-berat maka, untuk ditaruh di lantai atas tidak mungkin ya, nanti ada ambruk gedungnya. Sedangkan perpindahan barang-barangnya di sini memang agak sulit ya, jadi harus ada lift barang ya. Juga penerangan alamnya juga menjadi sedikit serta tidak fleksibel, maka di sini perlu diatur ya. Sedangkan untuk gedung yang high bay dan monitor building, gedung jenis ini biasanya tidak bertingkat dan dibuat agar memungkinkan, mesin derek dan fasilitas yang ada di atas kepala mudah bergerak ya, seperti, misalnya kren gitu ya. Serta dindingnya yang vertikal dapat dibuat jendela untuk penerangan alam. Dan biasanya dipakai untuk perusahaan yang membutuhkan pertukaran hawa segar, biasanya untuk, pabrik chemical atau pabrik-pabrik, makanan ya, kayak food. Sedangkan untuk, gedung bentuk khusus ini biasanya kombinasi ya, antara ketiga bentuk gedung sebelumnya, dan disesuaikan dengan kebutuhan proses dan produk yang dihasilkannya. Jadi gedung ini dibuat hanya untuk satu proses tertentu dan tidak fleksibel, juga cepat tua dan ketinggalan teknologi. Jadi sangat jarang gedung berbentuk khusus ini ya, saja. Nah, ini ada berbagai macam bentuk atap pabrik ya, ada yang atapnya rata, atapnya miring, dan atapnya melengkung. Nah, ini disesuaikan dengan, jenis-jenis pabriknya ya dan jenis, produknya terutama ya, yang paling penting adalah jenis produknya. Oke. Selain, bentuk, tata letak pabriknya, juga kita harus memperhatikan lantai bangunan pabrik itu sendiri, ya. Biasanya, umur lantai itu harus cukup lama ya, tidak boleh sebentar-bentar retak ya, terus pecah ya, oke. Juga, biaya material dan instalasinya juga harus, rendah ya. Biaya material untuk apa, untuk, listrik ya, juga untuk yang lain-lain. Lantainya juga harus, mudah dibersihkan, tidak licin ya, sehingga karyawannya tidak mudah terpeleset, tidak terpengaruh oleh kelembapan udara ya, jadi, jangan yang mudah berlumut, lalu kedap suara sehingga jika satu divisi misalnya ada mesin berat, sedangkan di divisi sebelahnya itu tidak memakai mesin sama sekali. Jadi jangan sampai suara mesinnya itu, terdengar ke divisi yang sebelahnya ya, karena sangat mengganggu. Lalu juga dapat menyerap getaran lantai pabrik itu, lalu diberi warna sesuai dengan kebutuhan ruangan. Misalnya kalau untuk di pabrik garment ya, untuk di bahan mentahnya, di, gudang awalnya misalnya berwarna merah, lalu di bagian desain diwarna hijau, di bagian cutting warna biru, bagian sewing berwarna kuning, dan seterusnya. Ya, jadi disesuaikan juga dengan, seragam karyawannya. Jadi ketahuan, oh karyawan ini dia karyawan di bagian, sewing ya, atau di bagian, aksesoris finishing dan lain-lain. Lalu tidak terpengaruh oleh perubahan suhu dan iklim untuk sedangkan lantai dasar dan eksterior itu biasanya untuk menghemat beberapa meter persegi tanah, perusahaan biasanya membangun basement ya, untuk, biasanya untuk gudang, kamar mandi, parkiran, atau fasilitas karyawan ya. Sedangkan untuk eksterior, untuk pemandangan luar, selayaknya diperhatikan karena meningkatkan kebanggaan para karyawan sehingga, mendorong kenaikan produktivitas serta rasa bangga pada karyawannya ya. Oke. Oke, definisi layout. Layout itu apa? Layout adalah susunan mesin-mesin dan peralatan yang ada di pabrik. Karena, kenapa ini harus direncanakan tata letaknya? Karena mempengaruhi efisiensi ya. Jadi jika misalnya, mesin itu tersusun rapi ya,
juga disesuaikan dengan, urutannya, maka akan meningkatkan efisiensi dari segi waktu ya. Dari segi waktu sehingga, kapasitas produk tinggi, maka akan bentuklah laba. Kalau sudah labanya tinggi, maka kelangsungan perusahaan juga, eee, lama ya, sehingga karyawan di sini yang diuntungkan. Oke, sedangkan tujuan penyusunan layout itu di sini bisa kalian baca ya, ada 18 poin ya. Oke, ini ada sedangkan definisi proses layout. Kenapa proses itu harus direncanakan juga dan disusun? Karena, menyangkut mesin dan peralatan, juga, bahan-bahan ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya pabrik garmen, dari bahan mentah atau bahan baku yang berupa bahan, lalu ke desain, dari desain ke cutting, dari cutting ke sewing ya, dari sewing lalu ke aksesoris, seperti misalnya menambahkan resleting, kancing, dan lain-lain, lalu ke packing dan delivery. Kalau misalnya, prosesnya ini acak-acak, yang ada nanti material handling-nya berantakan ya, lari sana lari sini gitu. Jadi sebaiknya satu alur ya. Jadi, menghemat waktu juga dan barang-barang juga tidak akan hilang gitu ya, karena nggak mungkin, barang-barang seperti gunting di bagian packing itu larinya ke bagian desain gitu ya. Jadi harus susun ya, harus berurut. Sedangkan keuntungan proses layout jika disusun, di sini investasi mesin juga lebih rendah karena menggunakan mesin yang, penggunaannya cukup tinggi, serta, mengerjakan satu jenis pekerjaan ya. Oke, karena prosesnya, sudah disusun seperti tadi yang saya contohkan pabrik garment. Oke, juga fleksibel ya, cost-nya sehingga menjadi, rendah karena tidak, butuh banyak, orang ya, untuk mengatur ini karena sudah satu alur dan jarang berhenti produksinya ya. Oke. Sedangkan ada, jika ini semua menimbulkan, laba akan ada insentif. Sedangkan kerugiannya jika tidak diatur, scheduling dan akuntingnya sukar karena setiap order baru harus direncanakan ulang ya. Material handling-nya juga jadi tinggi ya, apalagi kalau tidak menggunakan conveyor. Karena kita kalau tidak pakai conveyor berarti kita, butuh orang untuk, memindahkan barang. Lalu koordinasi dan pengawasannya juga sukar karena tidak diatur ya prosesnya, karena prosesnya itu tidak berurut. Sedangkan definisi produk layout, nah produk layout itu ini, tentatif, tergantung dengan barang apa yang atau produk apa yang kalian mau mau buat ya. Oke, ini keuntungan produk layout tadi seperti saya bilang tentatif ya. Kalau, dia biasanya, pakai mesin otomatis ini lebih bagus ya, juga bisa, pakai conveyor itu juga lebih cepat jadi mengurangi, operator juga jumlah, pekerja. Pengawasan mesinnya juga lebih mudah karena bahan-bahannya fix dan sudah disederhanakan prosesnya. Sehingga, inspeksinya juga lebih sedikit dan kebutuhan materialnya cepat. Sedangkan kerugiannya, pekerjaannya mudah terhenti jika salah satu mesin mati, maka akan timbul delay ya, di mana bottleneck, kalau bottleneck ini berarti akan menimbulkan kerugian ya. Yang kedua tidak fleksibel, maka terjadi perubahan dan makan biaya besar. Tenaga kerja produksinya sudah fix ya, sifat pekerjanya pasif. Jadi, maksudnya karyawannya itu sudah fix itu juga, maka sehingga akan menimbulkan kebosanan ya. Jadi alangkah baiknya kalau setiap karyawan itu di-training, jadi dia semua bisa dipekerjakan, misalnya bisa mendesain juga, memotong juga, menjahit juga, bisa packing dan seterusnya. Jadi ada mutasi ya antar karyawan. Sedangkan ini investasinya tinggi karena semua mesin otomatis serta memakai conveyor. Jadi jangan sampai ada yang rusak karena akan menimbulkan ini ya. Contohnya layout fungsional, dan ini contoh layout posisi tetap. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 4 inventory control. Apa itu inventory control? Ini adalah, penyimpanan ya, penyimpanan atau stok sejumlah barang-barang atau part yang disediakan dalam proses ya. Oke.
Fungsinya apa sih kita mengadakan inventory control? Pertama untuk menghilangkan risiko, barang datang terlambat. Misalnya kalian sudah pesan barang ya, ternyata mesennya tanggal 10 datang, ternyata datangnya tanggal, 15. Jadi kalau bisa jangan pas-pasan waktunya, sebelum, tanggal 10 kalian harus sudah, memesan ya, terutama, bahan mentah. Dan kalian juga harus punya stok, jadi jangan sampai stoknya kosong baru pesen barang. Yang kedua, menghilangkan risiko dari material yang dipesan tidak baik. Nah, itulah, fungsinya adanya stok di gudang. Jadi, kalau benar-benar habis, ternyata barangnya minta tanggal 10, tanggal 15 datang, kalian nggak punya stok, jadi 5 hari libur pabriknya. Tapi kalau kalian punya stok, sambil menunggu barang datangnya tanggal 15, yang 5 harinya kalian memakai stok yang ada di gudang, ngabisin dulu yang di gudang, ya. Oke. Yang ketiga, untuk menumpuk barang yang dihasilkan secara musiman. Nah, sehingga bisa digunakan bila barang hilang dari pasaran. Nah, ini stoknya stok yang lain. Jika misalnya lagi musim, misalnya kayak dulu musim, apa ya, batik bola ya, ketika nanti ada olimpiade lagi, orang pada mulai tergila-gila lagi pakai batik, dengan motif bola. Nah, disitulah kalian sudah punya stok, jadi nggak usah beli lagi. Selain juga barangnya nanti, bahannya jadi mahal, juga jadi, susah ya menentukan harga. Oke, selain itu kalau kalian mengadakan stok juga bisa mempertahankan stabilitas operasi atau kelancaran arus produksi. Karena itu tadi, yang harusnya mesin berhenti 5 hari karena nunggu barang datang, tapi kalau kalian punya barang, ada punya stok, ya udah 5 harinya kalian kerjakan aja barang, bahan-bahan yang sisa ada di gudang. Oke, yang berikutnya untuk, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Ini maksudnya jadi mesin-mesin kalian itu tidak ada yang berhenti sama sekali karena masih bisa, mengerjakan stok yang ada ya. Juga memberikan servis kepada pelanggan sebaik-baiknya karena, di sini sangat penting jika pelanggan itu puas maka pelanggan akan, memesan lagi membuka order pada perusahaan. Itulah fungsi dari, kalian menyimpan stok atau kontrol. Lalu jenis-jenis persediaan ada apa saja? Jika dilihat dari fungsinya, maka ada yang disebut bulk stock atau lot size. Ini adalah stok yang diadakan lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat itu. Jadi kalau misalnya kalian butuh ini apa? Butuh kemeja batik bolanya hanya 1000 pieces, tetapi karena kalian membuatnya dilebihkan jadi 1200, jadi lebih 200 piecesnya, maka ketika nanti lagi musim olimpiade ya, ada pesanan lagi kalian nggak usah menjahit lagi tapi barangnya sudah ada di gudang. Keuntungannya selain, itu, kalau kalian misalnya beli bahan ininya ya, bahan mentahnya atau bahan dalam gulungan besar untuk, kalau misalnya bikin batik, kalau kalian pesennya banyak itu biasanya dapat diskon ya. Juga efisien karena, production run-nya lebih lama. Maksudnya di sini, eee, jadi mesinnya itu nggak ada nganggur gitu ya. Jadi nanti kalau ada pesanan lagi nggak usah, nyari-nyari orang lagi yang mau bikin batik ini lagi karena stoknya sudah ada di gudang. Juga, hemat biaya angkut ya. Jadi kalau misalnya, pesanannya bahannya di Bandung, pabriknya di, Cengkareng ya, waktu mau beli hanya setengah, mobil truk aja, tapi karena kalian pesannya banyak, jadi satu kali angkut langsung satu truk itu penuh dengan bahan. Lalu dilihat dari fungsi yang kedua, fluctuation stock. Ini adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan, ya. Oke, ini misalnya mengantisipasi stok. Jadi persediaan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan, ya. Oke, jika dilihat dari, jenis dan posisi barang dalam urutan pekerjaan produk, ya, itu kalian harus tahu jenis-jenis produk dan nama-nama gudangnya. Jadi kalau, bahan mentah atau raw material stock itu biasanya disimpannya di gudang, storage ya, oke. Sedangkan untuk komponen stok atau purchase stock, itu biasanya, isi gudangnya itu, isinya part-part mobil ya, yang tidak diproduksi dalam pabrik ya. Jadi nama gudangnya itu gudang
komponen atau purchase part. Sedangkan gudang supply itu isinya biasanya barang-barang pembantu ya, misalnya minyak, pelumas, bensin, oli, dan lain-lain. Sedangkan untuk, gudang WIP atau work in process ini adalah, gudang yang isinya barang setengah jadi. Sedangkan gudang yang terakhir atau kita lebih familiar kita sebut warehouse, isinya adalah barang-barang finish good atau barang yang sudah jadi atau sudah selesai, udah bagus dan tinggal dikirim ke konsumen. Oke, jadi untuk, kita mengadakan stok itu ada biaya ya tentunya ya. Biaya yang pertama adalah biasa pemesanan atau ordering cost ya. Kalian pasti sewaktu membuka PO, tahu PO kan? Itu adalah purchase order, pasti kalian memesannya dengan cara, telepon ya. Oke, telepon itu pasti tentunya membutuhkan pulsa. Lalu kalau sudah deal, kita fax suratnya atau kalau sekarang sudah lebih mudah lagi, bisa lewat email atau bisa lewat WA ya. Oke, dan ini semua memerlukan biaya ya, walaupun tidak terlalu banyak ya. Oke, kita sebut, ordering cost. Lalu biaya yang kedua adalah biaya terjadi dari adanya persediaan atau biaya angkut ya. Jadi setelah barangnya sudah ada, setelah barangnya kita pesan, lalu barangnya sudah ada, maka kita kena biaya angkut. Misalnya tadi, kita memesan bahan dari Bandung, sedangkan pabrik kita di Cengkareng, maka akan ada biaya namanya biaya angkut ya. Biaya angkut ini juga macam-macam, ya ada, bensin, terus biaya kenek, biaya tol, biaya parkir, dan lain-lain ya. Lalu biaya yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan ya, atau bottleneck atau delay. Nah ini yang lebih rumit ya, dihitung dulu, dengan teknik-teknik, produksi ya. Jadi, biasanya kalau mau cepat kita ngitungnya gini, misalnya kita, perencanaan kita 1 hari kita maunya bikin 1000 piece. Tapi karena terjadi misalnya mesin mati atau karyawan ada yang sakit, ada yang tidak masuk, maka kita kurangi saja 10%-nya dari 1000 piece. Jadi sehari itu hanya bisa 900 pieces ya. Oke, karena itulah disebut biaya kekurangan persediaan. Tetapi biasanya 10% itu, tinggi ya, seharusnya paling tinggi itu antara 5-7%. Lalu biaya yang keempat adalah biaya yang berhubungan dengan kapasitas. Nah, maksudnya di sini adalah, sewa lahan. Jadi kalau kalian, pabriknya, tidak begitu besar tetapi, dapat order banyak, sehingga kebingungan untuk menyimpan, bahan-bahan ya, baik bahan mentah atau bahan jadi, maka kalian menyewa lahan untuk gudang ya, atau untuk, sewa lahan yang lainnya juga. Oke, inilah biaya-biaya dengan kita, resiko jika kita ingin mengadakan. Lalu bagaimana cara menentukan jumlah stok? Ada 2 model yaitu dengan periodic system ya, atau dengan perpetual system. Kalau periodic itu biasanya kita mengadakan, pengecekan, stok ya, misalnya ada yang pabrik itu ada yang paling sering itu sebulan sekali ya, sebulan sekali, atau juga, 3 bulan sekali ya. Sedangkan kalau yang itu yang periodik, kalau yang perpetual itu adalah ketika, kita mengecek stok di gudang dengan berdasarkan sistem catatan ya. Nah itu disebut, perpetual ya. Kalau periodik hanya, ngecek fisik, kalau perpetual mengecek secara pembukuan. Oke, metode untuk, penilaian persediaan di sini ada 3, yaitu first in first out ya. Kalau first in first out adalah barang yang pertama datang dan pertama juga yang keluar, kita sebutnya FIFO. Lalu metode yang kedua adalah metode rata-rata ditimbang ya, atau WAM, Weighted Average Method. Yang ketiga last in first out, jadi barang yang terakhir masuk, yang terakhir juga keluar. Biasanya kalau untuk, metode ini, first in first out, di sini,
biasanya metode FIFO ini biasanya dipakai pada perusahaan yang bergerak di, consumer good untuk, makanan, obat-obatan, ya. Jadi dia pertama datang dan pertama pula dia yang harus keluar. Karena apa, kal nanti akan terjadi expire kalau tidak buru-buru dikeluarkan, ya. Oke, untuk menghitungnya di sini saya ambil 1 bulan ini ya, perhitungannya 1 bulan dan dalam 1 bulan ini ada 4 kali transaksi yaitu di tanggal 1, tanggal 12, tanggal 24, dan tanggal 30 ya. Di mana tanggal 12, 24, 30 ini adalah proses pembelian. Sedangkan tanggal 1 Januari ini adalah perpindahan ya, perpindahan dari bulan Desember. Di bulan Desember maka barangnya masuk ke Januari ya. Oke, di mana di tanggal 1 ini ada 200 unit ya. Pada saat itu harganya Rp10. Di tanggal 12 ada 400, 24 ada 300, tanggal 30 ada 100 dengan harganya masing-masing tercantum ya. Maka total barang di bulan Januari ini yang ada di gudang adalah 1000 unit ya. Di mana harganya itu nanti 400 dikali 12 dapatnya ini 4.800. 200 dikali Rp10 ini harganya jadi 2.000 totalnya ya. 300 kali 11 harganya ini 3.300, 100 unit kali 12 menjadi 1.200. Di mana nanti totalnya dalam rupiah itu ada 11.300 dan jumlah barangnya ada 1.000 unit. Oke, jadi untuk menghitung ini nilai persediaan akhir dinilai menurut harga pembelian barang terakhir masuk. Jadi kalian harus ambil karena dia first in first out. Jadi barang yang terakhir ya, ambil yang barang terakhir. Ini 30 Januari ya. Kalian ambil ini 30 Januari ya, ini ambil semua taruh di sini 30 Januari 100 unit seperti ini. Dan 2 transaksi terakhir di akhir bulan berarti 30 dan 24, 30 dan 24 ini ya. Oke. Dan totalnya adalah 4.500. 4.500 dari mana? Dari sini ya. 1.200 dijumlah dengan 3.300. Ini menjadi total. Maka HPP-nya, harga pokok penjualannya nanti ya, ini 1.300 dikurangi dengan jumlah total ini 4.500 sehingga menjadi 6.800. Dan hasil penjualan ini nanti akan dikurangi sebesar jumlah tersebut, yaitu harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Jadi harga rata-ratanya nanti 6.800 ngambil dari sini ya, ini 6.800 dibagi 400. 400 dari mana? Dari sini. Ya, 100 ditambah 300. Sehingga nanti harganya menjadi Rp17 per unit. Jadi pada saat nanti barang ini semua di Januari ini pindah ke bulan Februari, di 1 Februari barangnya itu persediaan awalnya menjadi 400 unit ya, di sini menjadi 400 unit dengan harga Rp17 per unit. Jadi ini jadinya ya. Ini. Nah, ini. Ini jadinya ya untuk di bulan Februari. Oke. Ya, dengan harga barangnya Rp17 per unit dengan jumlah totalnya barang yang dimasukkan di bulan Februari itu adalah 400 unit ya, taruhnya di sini. Oke, itu untuk FIFO. Untuk WAM atau rata-rata ininya masih sama ya. Tabelnya masih sama ya, hanya metodenya saja yang beda ya. Metodenya itu adalah harga rata-ratanya menjadi ini ditimbang. Ini 1.300 ke sini ya. Oke, ini 1.300 ke sini ya dan 1.000 ke sini. Sehingga harganya nanti harga rata-ratanya menjadi Rp11,30. Sehingga nilai persediaan akhirnya nanti menjadi 300 ya. 300 unit dengan harga 11.30. 300 unit itu dari mana? Dilihat dari pembelian di tanggal 24. Kenapa diambilnya tanggal 24? Karena di sini pakai metode rata-rata. Jadi kalian ambil yang di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah transaksi adalah ini ya. Kan ini ada 1, 2, 3. Ini nggak usah dihitung ya.
karena ini perpindahan barang aja dari Desember. Jadi yang kalian ambil ini yang tengah-tengah, tanggal 24 dan kalian ambil 300 unit ya. Ini, jadi 300 unit dengan harganya ini ya. Lalu kalian kalikan dapatnya ini ya. Oke. Maka HPP-nya menjadi 11.300 ngambil dari sini ya. Dikurangi ini. Ya, dikurangi ini sehingga sisanya 7.910 ya. Dan ini nanti 7.910 dibagi 300 unit. Sehingga barang di bulan di awal Februari nanti perpindahan pembukuan barangnya menjadi Rp26,37 kita hitung bilangnya sen ya, walaupun tidak ada lagi sen, sebanyak 300 unit ya di bulan Februari. Itulah metode WAM. Sedangkan untuk metode LIFO, last in first out ya. Untuk last in first out ini biasanya untuk barang-barang yang tidak memerlukan expire. Bisa jadi barang-barang seperti paku, untuk barang-barang tool lah misalnya ya. Bahkan untuk elektronik juga bisa masuk ke sini ya. Tentunya elektroniknya tidak semuanya ya, kalau untuk handphone itu nggak bisa karena nanti ketinggalan zaman. Jadi barang-barang yang tidak ketinggalan zaman biasanya di sini ya, yang dia semakin lama ditumpuk seperti emas, jadi semakin lama ditumpuk semakin mahal harganya ya. Oke, untuk tabelnya masih sama, pakai tabel ini ya. Oke, tetapi metodenya seperti ini. Jadi harga pembelian barang yang terdahulu masuk dulu. Jadi kalau dia mengambilnya di awal ya, di tanggal 1 dan di tanggal 12 ini ya, tanggal 1 Januari, tanggal 12 Januari. Dengan totalnya masih sama 200 dan 400 ya. 200 unit, 400 unit, harganya sama Rp10 dan Rp12. Rp10, Rp12. Nanti kalian kalikan jadi 2.000 dan ini dikalikan menjadi 4.800. Jadi totalnya 600 unit ya, dari ini sama ini 200 tambah 400. Dengan harga 2.000 tambah 4.800 menjadi 6.800. Maka HPP-nya ketika barangnya dipindahkan ke bulan Februari, kalian tinggal mengurangi ini 11.300 dikurangi ini. Taruh ke sini 6.800. Sehingga harganya menjadi 4.500. Lalu 4.500-nya kalian bagi dengan 600. 600-nya dari sini ya. 600 unitnya pindah ke sini. Sehingga barang yang pindah itu di bulan Februari akan sebesar 600 unit. Di bulan Februari 600 unit dengan harga Rp7,5 per unit. Inilah harga ini ya. Maka kalau kalian lihat perbandingan atas hasil penilaiannya seperti ini ya, kalian tinggal cantumkan saja. Oke, demikianlah materi pertemuan kedua ya untuk pelajaran